Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hidup sampai detik ini, ya, masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, dan alhamdulillah kita masih hidup dalam keadaan insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman, dan insya Allah semua itu akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa pulang kampung atau kembali ke kehidupan asal kita, yakni negeri akhirat, dengan baik, dengan bahagia, atau nama lainnya adalah husnul khatimah insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini atau pagi hari ini, kita insya Allah akan membahas bagaimana kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yaitu ketika mengatakan walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan ya dalam puasa Ramadan. Ya. Saya izin men-share screen di layar. Semoga Bapak Ibu bisa menyaksikannya dengan baik ya, maksudnya tidak ada kendala apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayatnya, Quran surat kedua, ayat 185 ya. Jadi ada bilangan yang disebutkan sebagai hari dalam satu hari. Tadi dibacakan oleh Pak Rodian ayat 187. Kalimat di situ nanti ada kalimatnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tadi dibacakan oleh Pak Rodian. Jadi berpuasalah dari kita melihat garis putih. Garis putih itu bukan benang putih itu bukan kita bisa lihat benang putih, bukan. Kalau seperti itu nanti kalau ada lampu bisa lihat benang gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah garis atau benang ya, seperti benang gitu ya, garis setipis-tipis itu di ufuk, di ufuk. Jadi kalau kita punya bangunan yang tinggi misalkan, kita bisa lihat ada fajar. Namanya ada fajar, itu ada dua, fajar sodik dan fajar kazib. Bukan berarti dusta, tapi maksudnya fajar yang belum sebenarnya. Fajar yang belum sebenar, fajar yang sodik itu yang mana? Fajar yang betul-betul fajar itu yang mana? Itulah kira-kira saat azan subuh. Itulah khaytul abiyad ya, benang putih, atau kita bisa lihat di ufuk itu benang putihnya. Nah, saat itulah kemudian kita mulai berpuasa. Ya. Nah, itu bilangan puasa. Kalau ada yang mengatakan harusnya puasa itu saat fajar terbit atau saat syuruk, ya, salah, bukan itu fajar. Tapi kalau ini benang, ya, benang itu adalah garis putih itu adalah saat fajar sodik, ya, bukan saat nanti terbit matahari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar, sampai kemudian garis hitam. Garis hitam itu nanti saat terbenamnya matahari atau saat senja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi kira-kira maghrib ya. Jadi puasa kita dari subuh kira sampai maghrib ini insya Allah sudah dalam kondisi yang benar untuk ukuran atau untuk dalam arti puasa satu hari.
Nah, kemudian ada puasa yang 1 bulan. Jadi ukuran satu harinya tadi itu 187 tadi. Ukuran 1 bulannya itu 185. Ayat kedua, maaf, surat kedua ayat 185. Ya. Jadi kalimat Allah di situ nih, eh, atau mungkin boleh kita bacakan terjemahnya Pak Fardian mungkin 185. Nanti kita akan mendengar kalimat agar kamu menyempurnakan bilangan bulan. Nah, silakan. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terima kasih Pak Rudian. Jadi yang pertama harus kita jelaskan dulu, kalau di terjemahan tadi ada kalimat bulan Ramadan, bulan diturunkan permulaan Al-Quran, itu ya kalimatnya begitu tuh. Jadi sebetulnya ini adalah perbedaan pendapat. Harus saya jelaskan bahwa sebagian ulama tafsir menjelaskan maksud unzila fihil Quran itu, di bulan diturunkannya Al-Quran itu bukan hanya permulaan Quran yang ayat 1 sampai ayat kelima dari surat Al-Alaq itu, bukan itu. Nah, kalau itu kan terjadi kira-kira tanggal 17 Ramadan. Itu juga di bulan Ramadan juga. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan seluruh isi Al-Quran, tapi belum diturunkan kepada Nabi SAW. Diturunkan di mana? Diturunkan di langit atau di tempat di mana Jibril berada atau bersemayam, Bapak Ibu. Jadi itulah malam Lailatul Qadar, gitu ya. Jadi orang kadang suka bingung, ini kok nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi kalau mengacu kepada surat Al-Qadar, inna anzalnahu, itu diambil dari kata nazala, kami menurunkan Al-Quran itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam qadar. Gitu. Malam qadar kita tahu dari hadis Sahih Nabi SAW itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan, yakni turunnya ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, kita kenal itu tanggal 17 Ramadan, dan kemudian yang dimaksud yang kedua adalah turunnya keseluruhan Al-Quran kepada malaikat Jibril di tempat malaikat Jibril bersemayam, itu juga bulan Ramadan. Nanti baru turunnya bertahap kepada Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berpikir, tapi gimana turunnya? Kok ada peristiwa yang begini terus turun? Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa mengerti akan hal itu, karena itu sesuatu yang mudah bagi Allah, tapi sulit bagi kita, bahkan untuk memikirkannya saja sulit. Ya, jadi yang disebut dengan unzila fihil Quran itu ada dua, turunnya awal Al-Quran, surat Al-Alaq 1-5, dan juga turunnya keseluruhan isi Al-Quran, yakni malam Lailatul Qadar, juga ada di bulan Ramadan. Nah, oke. Lalu ada kalimat di situ tadi, agar kamu menyempurnakan walitukmilul iddah, agar kamu menyempurnakan bilangan bulannya. Nah, tukmil diambil dari kata kamil, yang yakni artinya menyempurnakan.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddah, ini waw ini adalah waw a'tof ya Bapak Ibu. Itu waw a'tof itu kata sambung yang berfungsi untuk lil bayan dan lil nasak istilahnya, yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa apa yang dimaksud setelah wawu itu tidak boleh terlepas dari yang dimaksud sebelumnya. Jadi kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu, itu tidak bisa dilepas dengan kalimat dan agar kamu menyempurnakan bilangan bulannya. Demikian pula wawu a'tof berikutnya ada di kalimat berikutnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk atau Al-Quran ya, huda tadi, huda ini hada itu yang sudah diberikan ya, telah lampau, tapi kemudian maksudnya adalah huda itu apa? Yaitu kembali ke atas Al-Quran. Jadi kita bertakbir di akhir bulan Ramadan ya, sebelum ketika menuju kepada Idul Fitri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah perintah Allah dalam ayat ini. Nah, perintah itu juga tidak boleh lepas kepada kalimat sebelum wawu. Yakni apa? Ketika kita menyempurnakan bilangan bulannya. Dan ketika menyempurnakan bilangan bulan itu adalah kebaikan atau kemudahan Allah untuk kita. Ya, justru kemudahan Allah adalah ketika kita menyempurnakan bulan. Iya, ada itu kan. Iya, nanti saya mau. Nah, jadi justru menyempurnakan bilangan bulan itu adalah bentuk kemudahan dari Allah, dan oleh karenanya nanti kita bertakbir mengagungkan Allah atas turunnya Al-Quran dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama kita ketika kita atau setelah kita berpuasa 1 bulan penuh ya, Ibu yang dirahmati Allah Bapak. Baru ujungnya wawu atof juga, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan atau tujuannya agar kalian bisa mensyukurinya. Jadi maksudnya ujungnya nanti mensyukurinya. Nah, sekarang persoalannya begini, bagaimana kita mau mensyukuri kalau kita tidak tahu kemudahan Allah itu yang mana? Atau bagaimana kemudahan Allah? Karena kembalinya kan ke awal ya, di wawu a'tof, di sini wawu a'tof, wawu a'tof juga sama gitu ya. Nah, ini berkait semua nih, wawu juga sama. Nah, ujungnya tadi atau awal pangkalnya bukan ujungnya ya, pangkalnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak inginkan kesulitan bagi kamu. Itu pangkalnya. Ujungnya agar kamu bersyukur. Pertanyaannya atau renungan kita adalah, agak sulit kita bersyukur kalau kita tidak tahu apa isinya, apa yang diberikan, mana yang namanya kemudahan itu. Atau kan di sini dijelaskan oleh Allah berhadap-hadapan ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gitu ya. Allah inginkan kemudahan dan tidak inginkan kesulitan bagi kamu gitu. Berhadap-hadapan itu. Jadi mana yang dimaksud kemudahan, mana yang dimaksud kesulitan, supaya kita bisa bersyukur nantinya ujungnya itu Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan kita sempurnakan bilangan bulannya, itu kaitannya itu ya, walitukmilul iddah. Nah, baru kemudian dari hasil itu nanti kita bertakbir mengagungkan Allah gitu saat akhir bulan Ramadan. Maka itu sebetulnya takbiran itu Bapak Ibu ya, sebelum masuk kepada bahasan inti kita, sebetulnya takbiran itu harusnya isi di dalam kepala kita itu saat takbiran itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya. Itu harusnya isinya juga adalah kepahaman kita akan kalimat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah, dan keseluruhan
turunnya Al-Quran. Tadi hadakum, hada diambil dari huda. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ini di awal ini di atas nih. Gitu. Jadi umpamanya kita bertakbir terus kita nangis sedih kita karena takbiran, teringat kampung halaman, teringat masa kecil gitu ya. Boleh saja itu. Teringat misalkan apa, ya apalah, teringat masa lalu misalkan gitu ya, boleh. Tapi yang sebetulnya harus ada adalah bagaimana Allah menunjukkan kepada kita, bagaimana Allah memberikan petunjuknya kepada kita, bagaimana Allah membuat skenario sedemikian rupa supaya kemudian kita belajar ini, belajar itu, akhirnya mengerti ini, mengerti itu, gitu ya, sampai akhirnya kita tertunduk, memahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, penjelasan bagi petunjuk, dan bagaimana Allah memudahkan semua itu untuk kita, gitu ya, tidak ingin kesulitan kepada kita, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Itu harusnya isi dari takbir kita, gitu. Jadi khusyuk harusnya takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu dipupuk dari sekarang, dari awal Ramadan, Bapak Ibu. Itu ya, ini penting untuk kita jelaskan ini. Jangan nanti pas takbiran itu kan kayak jadi tradisi saja gitu kan. Ya, jadi tradisi, ada yang pakai beduk, ada yang boleh-boleh saja, tidak masalah sebetulnya itu ya. Tapi jangan lupa esensinya, isinya gitu ya, di dalam isi kepala kita, karena itu takbir itu adalah waw a'tof kepada belakang-belakangnya gitu ya. Tidak lepas dari alamahadakum, kemudian walitukmilul iddah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, itu yang mestinya masuk di dalam diri kita. Kalau perlu kita inventarisir, kita tulis, Bapak Ibu ya, kemudahan Allah, petunjuk Allah, bagaimana Allah berikan kepada kita kemampuan untuk belajar, bagaimana Allah berikan kepada kita skenario, akhirnya kita jumpa si ini, jumpa si itu, akhirnya mengerti ini, mengerti itu, belajar ini, belajar itu. Itu semua tidak murah, Bapak Ibu, tidak murah. Itu berapa banyak orang yang tidak mendapatkan itu, itu maksudnya, ya kan? Berapa banyak orang yang dipanggil Allah wafat tapi belum mengerti semua yang Bapak Ibu mengerti, semua yang Bapak Ibu sudah dapatkan, semua yang kita sudah diizinkan Allah itu. Itulah maksud dari takbir yang sesungguhnya itu, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi seandainya kita belajar di makhrajnya, seandainya kita wafat dalam keadaan belum mengerti semua itu, alangkah sedihnya, alangkah bahayanya. Gak bisa kembali kita ke dunia ini untuk memperbaiki semua itu kan gitu. Nah, itu poin penting nih sebelum kita masuk kepada bilangan bulan ya. Nah, artinya sekali lagi saya ingin ulangi, huruf waw yang ada di ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, itu tidak terpisah, Bapak Ibu ya. Itu semua adalah rangkaian tujuan Ramadan itu ada, atau kita diberi tujuan, kita diberi kesempatan masuk lagi Ramadan tahun ini. Itu ya, itu poin yang harus kita pegang dan harus kita manage dengan baik sejak awal Ramadan ini, supaya takbir kita tidak lagi takbir yang mungkin hanya selebrasi atau semacam budaya saja. Nah, kemudian kembali ke jalur kita, wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ujungnya itu ya. Pangkalnya tadi adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi kamu dan tidak inginkan kesulitan, yakni dengan kamu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Taunya bulan kok dari mana? Kok taunya misalkan kok Ustadz bilangnya bilangan bulan? Ini kita i'rab sebentar kepada ayat ini. Jadi kalimat di awal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini faman syahida minkumus syahra. Nah, itu kalimatnya. Jadi penyebutan syahra dua kali. Pertama, syahru Ramadan allazi unzila fil Quran. Syahru, 1 bulan. Nah, kemudian penyebutan kedua, faman syahida minkumus syahra. Barang siapa berjumpa dengan bulan ini, faliyasumhu. Hu
Hu di sini adalah dhamir atau kata ganti, faliyasumhu. Nah, itu ya. Terhadap apa? Terhadap bulan tadi itu. Maka barang siapa berjumpa dengan bulan ini, hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Faliyasumhu, di dalam bulan itu. Gitu ya. Jadi maksudnya ada dua nih maksudnya nih. Yang pertama, ya tadi kembali kepada walitukmilul iddah ya, kembali kepada menyempurnakan bilangan bulan. Ada dua maksudnya tuh. Yang pertama, sempurnakan bilangan hari dalam bulan. Itu. Maka itu umpamanya ada orang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan karena satu uzur ya, tidak berpuasa dia di bulan Ramadan ini. Maka nanti sebelum masuk Ramadan yang akan datang, seumpamanya Allah beri umur panjang, dia harus menyempurnakan dulu perintah yang Allah katakan walitukmilul iddah dan faliyasumhu ini. Jadi umpamanya Ramadan tahun ini 30 hari, dia puasa cuma katakanlah 23 hari, 7 hari dia tidak puasa. Maka dia harus sempurnakan jumlah bilangan hari dalam satu bulan 30 itu sebelum nanti dia masuk Ramadan yang akan datang. Misalkan dia hidup sampai tahun depan gitu ya. Maka itu sebetulnya penting kita segera misalkan maaf ini untuk ibu-ibu yang mungkin berhalangan, penting sebetulnya untuk menyegerakan membayar puasa yang bolong itu. Kenapa? Karena ini perintah fi'il amr ini ya, fi'il amr. Walitukmilul iddah, dan hendaklah mereka menyempurnakan. Ya, maksud saya begini, jangan tunggu sampai dekat Ramadan nanti gitu. Iya, kalau kita masih hidup, kalau kita sudah nggak hidup lagi kan ada perintah yang belum kita laksanakan gitu. Nah, jadi bagusnya memang segera kita sempurnakan bilangan bulan, jumlah hari dalam satu bulan itu. Itu yang pertama, definisi yang pertama ya. Jadi definisi syahro atau satu bulan adalah jumlah bilangan hari dalam bulan tersebut. Nah, definisi yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena disebut satu bulan atau berpuasalah di bulan itu, maka definisi yang kedua adalah 4 minggu atau 4 pekan berturut-turut. Nah, itu definisi yang kedua. Definisi satu bulan itu apa sih? Definisinya ada dua definisinya. Yang pertama, jumlah harinya sekian. Tadi 30 ya, atau 29 lah, katakan begitu. Nah, definisi bulan syahra yang kedua adalah dia berisi 4 pekan berturut-turut. Nah, kenapa begitu? Karena kalau dia bukan 4 pekan berturut-turut, misalkan begini, ada orang puasa bulan ini dia puasa 2 pekan, bulan depan 2 pekan, gitu ya. Itu jumlahnya 4 pekan juga. Tapi karena sudah di 2 bulan yang berbeda, maka kita tidak bisa mengatakan itu satu bulan untuk definisi yang 4 pekan itu tidak bisa. Nah, kita akan mengatakan itu 2 bulan yang terpisah kan gitu ya, walaupun jumlahnya sama tadi ya, jumlah harinya sama 30 hari misalkan atau 29 hari, tapi karena dia terpisah maka dia tidak bisa dikatakan satu bulan penuh, tidak bisa dikatakan syahra karena terpisah gitu. Nah, jadi untuk definisi yang pertama jumlah harinya iya cukup, tapi 4 pekan berturut-turutnya tidak gitu. Nah, jadi makanya nanti ada ada sebagian mazhab ya, sebagian fikih mazhab ya yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang sedang haid atau datang bulan sebetulnya tidak dilarang berpuasa. Untuk apa? Tidak dilarang berpuasa, yang dilarang apa? Sholat. Walaupun kemudian puasanya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak masuk dalam hitungan hari. Ya, tidak masuk dalam hitungan hari tadi ya, 30 hari. Tidak masuk dalam hitungan 30 hari. Artinya dia harus membayar puasa lagi di hari yang lain. Tapi masuk dalam hitungan walitukmilul iddah dalam satu bulan. Dalam 4 pekan berturut-turut. Gitu. Itu memang penting untuk kita menjelaskan berbagai alternatif dalam mazahib
fikhiyah, ya, mazhab-mazhab fikih ini, supaya jelas kemudian kedalaman makna dari perintah Allah itu. Memang betul ada mazhab juga yang mengatakan seorang perempuan yang datang bulan tidak wajib atau bahkan tidak boleh berpuasa. Tapi itu perbedaan pendapat, ya. Mazhab yang lain mengatakan yang tidak boleh itu cuma satu saja, cuma sholat saja yang tidak boleh bagi perempuan yang menstruasi atau haid. Bahkan baca Quran pun boleh, bahkan tadi berpuasa pun boleh. Tentu saja sekali lagi saya ulangi, puasanya secara hari, jumlah hari tidak memenuhi 30 atau 29, tapi secara bulan, ya, urutan bulan 4 pekan berturut-turut itu bisa dia menyempurnakan. Walitukmilul iddah tadi itu, ya. Oke. Nah, kenapa ini kemudian berujung pada syukur? Ini kan ujung kita kan ke sini, ya. Ujungnya tadi pangkalnya itu sudah. Pangkalnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dan walitukmilul iddah, agar kalian sempurnakan bilangan bulannya. Allah inginkan kemudahan bagi hidup kalian dan tidak inginkan kesulitan, supaya kemudian kalian bisa bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian mungkin bisa kita pahami dari penelitian yang dilakukan di Baylor University di Houston di Texas, ya, tahun 2020 nih, ya, bulan Oktober tahun 2020. Penelitian dilakukan Bapak Ibu di sana. Baylor University ini adalah universitas Katolik Baptis, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahwa penelitian yang dia lakukan ini insya Allah, atau penelitian yang dia lakukan ini objektif lah, kira-kira begitu. Karena betul-betul bukan tidak ada unsur untuk menghebatkan Islam atau apa gitu, nggak ada, ya. Jadi betul-betul meneliti murni secara ilmu pengetahuan saja. Nah, sekarang kita membacanya dan kita merasakan bahwa itulah yang dimaksud Allah itu. Kalau kita sempurnakan bilangan bulannya, ya, 4 pekan berturut-turut, maka Allah inginkan kemudahan bagi hidup kita, tidak inginkan kesulitan bagi hidup kita, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, gitu, ya. Apa yang terjadi di sana di Baylor University di penelitiannya ini adalah jurnal ilmiah yang sudah sangat umum. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mengetik di Google saja judul ini, keluar artikel ini atau jurnal ini, dan bisa langsung di-download saja. Kalau Bapak Ibu kepingin membaca lebih detail, gitu, ya. Jadi 14 orang Bapak Ibu, ya, itu diteliti di penelitian ini, 14 orang, atau saya tampilkan jurnalnya aja, ya. Sebentar saya share yang jurnalnya. Jadi 14 orang diteliti dalam penelitian ini. Nah, kita share lagi, coba bisa di-share. Nah, ini dia, ini jurnalnya. Ini yang sudah, yang ada saya stabiloin itu, ya. Jadi 14 orang, ya, dites terhadap 14 orang. Ini saya arahkan kursor ke sini atau di garis bawahi, bisa lihat. Garis bawahi. Ini ya Bapak Ibu, ya. Mana dia? Oh, enggak. Sudah. Ini 14 orang. Nah, ini ya 14 subjek, gitu, ya. 14 subjek. Nah, ini 14 subjek diteliti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan mereka semua adalah orang yang memiliki metabolic syndrome atau metabolic syndrome itu tandanya yang paling umum ada 2. Yang pertama insulin resistensi atau insulin yang tidak sensitif. Nah, jadi resistensi insulin itu ujungnya adalah diabetes, ya, tipe 1 atau tipe 2. Jadi ini orang-orang yang punya metabolic syndrome atau diabetes lah salah satunya, ya. Kemudian yang kedua, metabolic syndrome itu ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Jadi blood pressure-nya tinggi. Ini 14 orang ini. Kemudian mereka 14 subjek with metabolic syndrome
berpuasa, no eating or drink, tidak makan dan tidak minum. Ya, di kalimatnya di sini no eating, no drink, ini yang saya yang saya garis yang saya kasih kotak. No eating, no drink from dawn to sunset, dari fajar sampai terbenam matahari, for more than 14 hours daily, ya, selama lebih dari 14 jam satu hari. Tentu saja lebih dari 14 jam karena tempatnya di Amerika, ya kan, penelitiannya ini di Houston, di Texas, ya. Selama for 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut, ini ya, 4 pekan berturut-turut, ya. Kemudian we collected serum sample, kami mengambil serum dari dari sampel darahnya sebelum mereka berpuasa, before 4-week intermittent fasting, sebelum berpuasa. Kemudian at the end of 4th week, kemudian diambil lagi serumnya pada saat setelah selesai puasa di 4 pekan terakhir. Kemudian during 4-week intermittent fasting and 1 week after 4-week intermittent fasting, dan diambil lagi sampel darahnya untuk yang ketiga kali setelah 1 pekan selesai puasa. Kemudian apa? Lanjutan kalimatnya di sini, ya, Bapak Ibu. Nih. We perform serum proteomic analysis using nano ultra high performance liquid chromatography. Nah, kemudian serum anti kanker tadi, serum yang dari sampel darah tadi, kemudian diuji atau dilakukan analisis, ya, menggunakan nano ultra high performance liquid chromatography. Nah, itu sesuatu yang sangat jarang masih di Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan menggunakan juga mass spectrometry, itu ya. Jadi mass spectrometry. Jadi dua alat penelitian itu kemudian menghasilkan data dari sel darah merah yang diambil di sampel darah tadi itu, Bapak Ibu, ya, 14 orang ini, gitu ya. Nah, apa yang mereka temukan? We found a significant fold increase in the level of several tumor suppressor. Kami menemukan banyaknya terbuka secara signifikan, terbuka dan bertambah level penekan tumor. Jadi serum atau serum atau yang menekan tumor, ya, untuk mensupresor tumor, ya. Demikian pula, nih saya lanjutkan kalimatnya, nDNA repair, gene protein produk, dan protein, ya, yang dihasilkan oleh tubuh untuk memperbaiki DNA atau gen, gitu ya, gen kita, gitu ya. At the 4th week, itu kami temukan, kata mereka, di pekan keempat dalam puasa 4 pekan itu, ya. Ini kalimat ini penting. Jadi ditemukan di pekan keempat. Jadi di awal tuh belum ditemukan, gitu ya, tapi kemudian setelah 4 pekan berturut-turut puasanya, ya, mereka menemukan secara signifikan meningkatnya supresor tumor, ya, protein yang menekan tumor atau mematikan tumor yang kemungkinan akan menjadi tumor atau kanker. Nah, yang kedua ada protein yang memperbaiki DNA. Nah, itu terjadi di pekan keempat. Baru ada di pekan keempat. Nah, kemudian we also found, nah ini kalimatnya, kami juga menemukan a significant reduction, kami menemukan secara signifikan berkurangnya atau pengurangan terhadap level of tumor promoter. Ini yang tadi belum ada. Jadi ada protein yang mensupres tumor, tapi juga tumornya sendiri itu berkurang, ya, secara signifikan. Jadi ada dua, ya, ada protein yang menekan tumor dan ada level tumornya sendiri itu akan berkurang atau reduction, akan semakin mengecil, ya, dia at the end of 4th week during 4-week intermittent fasting. Ya, itu ada
pada pekan keempat dari 4 pekan berpuasa itu. Ya, gitu ya. Jadi luar biasa, ada protein yang menekan si kanker tadi itu atau tumor, dan tumornya sendiri berkurang. Nah, itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dua hal yang berbeda. Dan kemudian tadi ada yang ketiga, yaitu DNA-nya diperbaiki atau DNA repair protein, gitu ya. Repair protein. Kemudian kalimat berikutnya, fasting from dawn to sunset selama 4 weeks also induces. Nah, ini yang keempat. Juga menambah atau terjadi induksi dalam tubuh kita atau terjadi rangsangan dalam tubuh si orang-orang tadi ini, an anti-diabetic proteome response, terjadi induksi atau rangsangan untuk terciptanya anti-diabetes dalam respon sel yang namanya adalah respon proteome. Nah, jadi dengan upregulating the key regulatory protein of insulin. Jadi dengan meningkatkan protein yang ada di dalam insulin. Jadi insulinnya jadi lebih sakti, kira-kira begitu ya, lebih kuat dengan berpuasa setelah 4 pekan ini, ya, sehingga kemudian meningkatkan kemampuan insulin lagi yang tadinya sudah tidak sensitif, sudah tidak kuat, mungkin sudah tidak sakti gitu ya, melawan atau memproses glukosa menjadi energi, ya. Nah, sekarang diperbaiki kualitas insulin itu dengan adanya protein yang diproduksi di pekan keempat setelah berpuasa 4 pekan berturut-turut. Terakhir, 4 pekan berturut-turut puasa ini juga menambah atau memberikan atau memproduksi di dalam tubuh kita, menginduksi di dalam tubuh kita, dalam tubuh orang ini tadi maksud saya, an anti-aging proteome response, juga menambah, ini kalimatnya ya, kursor saya gerakkan ke sini, anti-aging proteome response by upregulating H2B histone protein, ya. Protein histone itu adalah protein yang menambal DNA atau gen kita, ya Bapak Ibu, ya. Jadi DNA, deoksiribonukleotik acid, atau RNA, ribonukleotik acid, itu adalah semacam kopi gitu ya. Jadi kopinya itu dua bagian gitu, atas dan bawah, dan kemudian terpisah, mengkopi lagi, terpisah, mengkopi lagi. Nah, saat itulah kemudian, saat respon proteome itulah terjadinya atau terproduksinya di dalam tubuh orang-orang tadi itu histone protein, ya. Histone protein itu terjadi kapan? 1 week after 4 week fasting. Itu terjadi 1 pekan setelah puasa 4 pekan. Jadi setelah puasa 4 pekan itu mereka mengganti pola makannya dengan pola makan yang sehat. Kemudian mereka diambil lagi sampel darahnya dan mendapatkan histone protein itu ada setelah 1 pekan berpuasa, gitu ya. Jadi maksud saya to the point aja langsung. Kalau kita bisa puasa Syawal, itu luar biasa dampaknya. Ya, salah satunya adalah histone protein ini, H2B ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Karena itu akan ada setelah 1 pekan berpuasa 4 pekan berturut-turut, gitu ya. Nah, mereka yang menjaga makan saja itu dapat H2B histone protein, apalagi kalau kita puasa, gitu ya. Itu luar biasa. Ya, maka dari situlah kemudian kita bisa memahami betapa dahsyatnya sunnah Rasulullah SAW, yakni berpuasa Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya saya sudah menyebutkan 5 hadiah yang kita dapati dari penelitian di Baylor University ini terhadap orang yang berpuasa 4 pekan berturut-turut dari subuh sampai dengan terbenam matahari, gitu ya, maghrib, gitu ya, di 30 day, ya, 30 days, tapi berturut-turut gitu. 30. Nah, kembali ke tadi, saya tutup dulu ya. Oke, kembali ke tadi. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, hadiahnya luar biasa. Ini dari gambar kita bisa saksikan itu.
Ya, orang yang dites adalah orang yang memiliki metabolic syndrome, ya. Tandanya adalah di antara lain mereka memiliki lemak di liver, ya, dan itu ditandai dengan, maaf ya, perut, ya. Demikian pula di bagian-bagian lain karena eh, glukosa tersimpan menjadi lemak, ya, disebabkan oleh insulin yang tidak sensitif. Kemudian sebelum puasa diambil sampel darahnya ini. Kemudian puasa 4 pekan berturut-turut ini, 4 weeks, ya, 4 pekan berturut-turut, dan kemudian diambil lagi sampel darahnya di akhir pekan keempat, dan nanti ditambah lagi 1 pekan setelahnya, gitu ya. Ditemukan setidaknya ada 5 hal tadi itu, ya, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Hadiah luar biasa Allah, ya, kepada eh, kepada kita, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa 4 pekan berturut-turut. Oke, mana tadi? Oke, itu ya. Sedikit lagi, ya, saya ingin menambahkan hadiah yang belum disampaikan dalam penelitian Baylor University itu, dari penelitian yang lain yang ini sudah banyak sekali, sudah lazim, ya. Yakni ketika seseorang berpuasa atau lapar, ya, itu di dalam tubuhnya dihasilkan hormon namanya galaktin 3, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena dia tidak makan tadi itu. Nah, ini dampaknya kepada jantung. Kalau tadi kepada sel dalam tubuh kita dan metabolisme, ya. Metabolisme itu rangkaian kerja sistem tubuh kita, ya. Nah, kalau untuk jantung itu dihasilkan hormon namanya galaktin 3. Galaktin 3 itu gunanya apa? Untuk menekan inflamasi. Inflamasi di mana? Di jantung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Peradangan di jantung. Peradangan di jantung itu karena apa? Banyak faktornya. Antara lain tadi, karena tekanan darah yang tinggi atau darah mengental, gitu ya, dia kan mengalirkan darah, itu ya, sehingga itu bisa terjadi inflamasi, dan banyak hal yang lain. Tapi inflamasi itu berbahaya untuk jantung, sangat berbahaya. Jadi salah satu penyebab gagal jantung yang paling utama adalah inflamasi, yang dirahmati Allah, gitu ya. Jadi banyak hal, jadi gagal jantung dan lain sebagainya, gitu ya. Itu menekan namanya cardiac fibrosis, yakni tadi ketika jantung itu sudah tidak mampu lagi bekerja dengan maksimal, sederhananya begitu, ya, kalimat sederhananya. Nah, itu dari mana? Salah satunya tadi hypertension, tadi dia hypertension, hipertensi, ya, tekanan darah tinggi, baik yang atas distolik atau maupun yang bawah, Bapak Ibu. Nah, jadi muter-muter ke situ, ya, di jantung kita, kecuali kemudian ada galaktin 3. Nah, galaktin 3 ini adalah hormon yang dihasilkan ketika kita lapar, ya, ketika kita berpuasa. Nah, jadi tadi puasa 4 pekan, sekarang puasa menggenapi bilangan 30 hari tadi. Ya, jadi kan ada dua, masih ingat ada dua definisi dari bulan itu, ya, Bapak Ibu, ya. Oke. Terakhir, ya, ada satu lagi hormon yang penting terjadi ketika kita lapar. Selain galaktin 3, ada hormon namanya grelin, Bapak Ibu, ya. Jadi ini ada 2 panah dari pencernaan, ya, dari pencernaan kita, perut, ya. Dari perut, kalau kenyang, ini panahnya ke bawah, ini kalau kenyang. Jadi kalau kita makan, kenyang, ke bawah, terjadi sistem perut mengabarkan kepada pankreas lewat hormon namanya inkretin, untuk kemudian pankreas bersiap mengeluarkan insulin, ya, mengeluarkan insulin, gitu ya. Insulin nanti kemudian ke liver dan juga ada yang ke otak, ya, untuk menyiapkan tubuh kita bahwa kita kemasukan makanan. Jadi ketika kita kenyang, perut kita mengeluarkan, atau sistem pencernaan kita mengeluarkan hormon namanya inkretin. Kemudian akhirnya semua bekerja. Ujungnya nanti akan terjadi hormon namanya leptin. Jadi Bapak Ibu, saya lingkari di sini, ya.
Apa hormon leptin itu? Hormon leptin itu adalah hormon yang mengatakan kepada otak kita bahwa ini sudah cukup alias kenyang. Makanya feeling full. Nah, itu ya. Feeling full itu merasa kenyang, itu merasa cukup, tidak mau makan lagi karena sudah kenyang. Itu karena ada hormon namanya leptin. Tapi hormon leptin ini gunanya atau tugasnya cuma atau hanya memberhentikan makan. Jadi menghilangkan nafsu makan karena kita sudah makan gitu ya, sudah kenyang, gitu. Kira-kira begitu. Nah, tadi sisanya ya energi tersimpan dan lain sebagainya. Tapi leptin itu tugasnya hanya itu saja. Berbeda dengan grelin sebelahnya, ini saya lingkari lagi. Grelin adalah hormon ketika seseorang lapar, ketika kita lapar, gitu ya. Maaf sebentar nih. Hormon grelin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tugasnya banyak. Nah, jadi ketika orang lapar, itu dia banyak manfaat yang dia dapat. Kenapa? Karena hormon grelin yang diproduksi oleh pencernaan. Sementara ketika orang kenyang, ya, itu tidak banyak hal yang dia dapat kecuali kemudian kalau insulin bisa mengubah glukosa menjadi tenaga dan disimpan nanti menjadi energi storage, jadi tenaga. Itu pun kalau terus tersimpan dalam bentuk lemak, gitu ya. Nah, pada gilirannya akan menghambat kerja liver dan lain sebagainya, gitu. Nah, sementara kalau orang lapar, yang dihasilkan hormon grelin ini banyak sekali fungsinya, tugasnya banyak sekali, ya. Dan terutama dalam otak, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Setidaknya hormon grelin itu, ya, ini poin kedua ingin saya tampilkan di sini supaya kita jelas. Hormon grelin is important, tulisan dari Dr. Ananya Madal, itu ini orang India tapi adalah ahli di Amerika. Ini dari satu tabloid yang terkenal, News Medical Life Science. Grelin is important for a process called neurotrophy. Grelin itu penting sekali karena dia akan memulai proses namanya neurotrophy di dalam otak kita. Itu proses yang amat luar biasa, tapi saya sederhanakan saja. Yakni proses ketika otak kita mampu beradaptasi terhadap persoalan baru atau new environment. Nah, nanti maksudnya kepada istilahnya epigenetik, gitu ya. Dan untuk memudahkan otak kita mempelajari proses-proses baru yang belum pernah dipelajari atau sulit dipelajari. Itu neurotropi, ya. Kemudian juga studi menunjukkan bahwa grelin itu bisa masuk ke bagian otak namanya hipokampus, ya. Ya, masuknya tuh dari aliran darah, gitu ya. Dan kemudian bisa mengubah koneksi, ya, yang ada di antara neuron kita di dalam hipokampus, ya. Jadi koneksi yang selama ini sudah ada itu bisa diubah. Jadi kalau orang merasa dirinya selama ini tidak pinter, gitu ya, kalau dia terus lapar, itu dia bisa terjadi koneksi yang lebih ke dalam otaknya. Apa Ibu yang terutama bagian hipokampus. Nah, gunanya apa? Itu untuk enhancing, meningkatkan atau menguatkan atau meningkatkan, ya, learning and memory, meningkatkan daya belajar dan meningkatkan daya ingat. Itu ya. Jadi kesimpulannya, learning is most effective throughout the day and when the stomach is empty. Jadi belajar itu paling baik adalah ketika perut kita lapar, kosong, dan sepanjang hari. Yakni ketika grelin level are higher. Yakni ketika level hormon grelin di dalam tubuh kita tinggi. Apa Ibu yang kira? Ya. Nah, jadi itulah maksud di antara sekian banyak, ya tentu saja banyak lagi, tapi mungkin kita belum bisa memahaminya sekarang atau belum mengerti. Itulah maksud Allah katakan kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah.
Allah inginkan kemudahan bagi kamu dan tidak inginkan kesulitan, yakni dengan kamu sempurnakan bilangannya, bilangan jumlah harinya dan bilangan 4 pekan berturut-turutnya, gitu ya. Dan nanti agar kamu bertakbir membesarkan Allah terhadap betapa concernnya Allah kepada kamu, kira-kira begitu. Sampai sel-sel tubuhmu itu dipikirkan oleh Allah, kira-kira begitu. Sampai bagaimana caramu menambah sel-sel di dalam otakmu dipikirkan oleh Allah, sehingga kemudian Allah turunkan hadiahnya berupa puasa Ramadan ini. Nah, ujungnya agar kamu mensyukuri itu semua. Nah, supaya hidupmu mudah, supaya hidupmu tidak sulit. Nah, kata Allah begitu. Jadi ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan dalam hidupmu itu, tidak inginkan kesulitan. Ya, itu. Nah, justru dengan menyempurnakan bilangan bulannya, baik jumlah harinya maupun 4 pekan berturut-turutnya. Baik, saya pikir itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita sisakan waktu nanti untuk bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Edi, Bu Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan tentang betapa luasnya kasih Allah itu kepada kita melalui puasa. Saya akan membuka kesempatan bagi yang ingin menanyakan, tetapi sebelum ada yang bertanya langsung, di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Ustadz, yaitu pertama mengenai pertanyaan banyak dari Bu Suhaimi, yaitu ada dasar dalam Al-Quran dan juga hadisnya yang menyatakan 1 bulan itu terdiri 4 pekan. Itu pertanyaannya. Iya, iya, sederhana saja bahwa 1 bulan itu adalah memang 4 pekan gitu. Jadi itu kan umum saja, karena tadi ada kalimat syahrul Ramadan gitu kan, bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu mana? Ya sampai 4 pekan itu dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian tadi kalimatnya 185 tadi ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Faman syahida minkumus syahra, kalau kamu jumpa bulan Ramadan ini, maka wajib kamu berpuasa di dalamnya. Falyasumhu, gitu ya. Artinya di dalam mana? Di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu isinya mana? Isinya tadi jumlah harinya 30 atau 29 ya. Dan pekannya ada 4 kan gitu. Ya, isi bulan Ramadan. Setelah selesai 4 pekan dalam bulan Ramadan, sudah bukan bulan Ramadan lagi namanya. Ya, ini bulan Syawal. Demikian kira. Terima kasih Ustadz. Kemudian dari penanya yang sama, ini adalah tadi mungkin terkait tentang nuzulul Quran, yaitu pertanyaan beliau adalah apakah Quran secara menyeluruh itu sudah diturunkan sebelum Nabi Adam? Oh, nggak tahu. Saya kalau itu saya tidak tahu. Ini saya dan kami meminta untuk menutupnya dengan doa. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini. Semoga barokah, insya Allah apa yang kita pelajari dan betul-betul kita bisa mensyukuri ya hadiah besar, hadiah mewah yang Allah berikan kepada kita, yakni bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa insya Allah minggu depan. Terima kasih. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل